Budi sudah puluhan tahun berjualan di pasar desa kecil itu. Sejak muda dia sudah terbiasa bangun dini hari, ngangkut sayuran dari kebun, terus berangkat jalan kaki menuju pasar sambil bawa pikulan. Kadang kalau lagi ada rezeki lebih, dia sewa beca biar nggak terlalu capek. Tapi itu jarang. Kebanyakan dia jalan kaki sambil enggos-enggosen, menembus kabut pagi. Sayangnya, nasib Budi memang kurang bersahabat. Dagangannya hampir selalu sepi. Kalau ada yang beli pun, pasti ditawar habis-habisan sampai rasanya cuma dapat untung receh. Pernah juga dia pulang sambil nangis dayem-dayem, karena sayuran yang gak laku sudah layu, dan akhirnya dibuang mas. Sebab rezeki itu orang mengsaka pasar. Gusti Allah mesti wis nyiap ke jalane dewe, kata Siti, istrinya, sambil berusaha menenangkan. Tapi Budi cuma bisa manggot-menggot. Meski dalam hati sebenarnya dia makin resah. Hidup terasa makin sulit. Anak-anak butuh biaya sekolah, dapur tetap harus ngebul, dan tagihan utang warung sebelah juga menumpuk. Kadang Budi iri melihat pedagang lain yang dagangannya laris. Apalagi ada beberapa yang usahanya baru, tapi langsung ramai pembeli. Suatu pagi, seperti biasa, Budi buka lapak kecilnya di pojokan pasar. Tempatnya kurang strategis, dekat got, dan bau pesing selalu tercium dari sana. Dia taruh ikatan sayuran hijau yang baru dipetik malam tadi, juga beberapa buah ketimun dan cabai. Awalnya pasar terasa biasa saja. Suara pedagang teriak-teriak menawarkan dagangan, ibu-ibu sibuk nawar anak-anak kecil berlarian. Tapi ada yang berbeda hari itu. Tiba-tiba, dagangan Budi mulai didatangi orang. Awalnya seorang ibu muda dengan wajah pucat datang membeli seikat sayuran. Senyumnya tipis sekali. Hampir nggak kelihatan, dia ngasih uang tanpa nawar sedikit pun. Budi sempat bengong karena bayosannya. Ibu-ibu di pasar nggak pernah langsung bayar segitu aja. Selalu ada acara tawar menawar. Bahkan kadang bikin kepala pening. Alhamdulillah, mulai laku juga, gumam Budi dalam hati. Setelah itu, datang lagi dua orang laki-laki tua. Bajunya lusuh wahannya sayu, tapi mereka langsung borong cabai dan ketimun. Sama sekali nggak nawar. Padahal harga yang Budi sebut lumayan tinggi loh. Kok aneh? Biasanya kalau aku naikin harga dikit aja udah protes, batin Budi. Tapi dia nggak mau mikir aneh-aneh. Hatinya senang dagangkan laku. Dompet mulai terisi. Dan yang bikin heran lagi, setiap kali Budi menoleh, selalu ada pembeli baru. Yang seolah-olah lapaknya jadi pusat perhatian. Meski letaknya di pojok pasar yang kumuh, tak lama kemudian, pembeli makin banyak. Ada ibu-ibu yang wajahnya asing, ada bapek-bopek berkulit pucat, ada juga pemuda dengan mata sayu yang membeli banyak. Tanpa bicara sepatah kata pun, mereka datang bergantian. Nggak pernah berhenti. Budi sampai kewalahan melayani. Tangannya sibuk menimbang, mengikat sayuran meneri mawong, dan menghitung kembalian. Senyumnya terus merekah. Dalam hati dia berucap syukur alhamdulillah. Rezeki pancen ora diduga-duga. Namun, di sela kesibukan itu, Budi mulai merasa ada yang ganjil. Beberapa wajah pembeli terasa aneh. Pucat, kaku, matanya sayu, bahkan ada yang menatap terlalu lama tanpa berkedip, seperti boneka hidup. Tapi karena terlalu senang dengan dagangannya yang laris, Budi mengabaikan perasaan itu. Siang menjelang, dan semua dagangan Budi habis terjual. Itu pertama kalinya sepanjang hidup dia pulang dari pasar dengan pikulan kosong. Uangnya banyak, bahkan lebih banyak daripada biasanya bisa didapat seminggu penuh. Di rumah, Siti kaget sekaligus bahagia. Masya Allah mas, iki kape entek laku, tanyanya dengan wajah sumringah. Iya ti, orang ngerti kok, iso cepet ngono, rasane aku mau ngimpi, jawab Budi sambil menyodorkan uang. Siti tersenyum lega. Malam itu mereka makan lebih enak daripada biasanya. Ada ayam goreng, nasi hangat, sambal, dan sayur bening. Budi merasa hidupnya mulai berubah. Tapi kebahagiaan itu ternyata cuma sebentar. Malamnya, saat semua sudah tidur, Budi terbangun karena mendengar suara gaduh. Awalnya dia pikir itu cuma suara jangkrik atau anjing menggonggong. Tapi lama-lama, terdengar jelas seperti keramaian. Ada suara pedagang berteriak menawarkan dagangan. Ada suara orang menawar, tertawa, bahkan anak-anak berlarian. Suaranya semakin jelas, seolah-olah pasar sedang berlangsung tepat di belakang rumahnya. Budi terdiam. Keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. Ora mungkin. Pasar kan jauh sakilo lui saka kene, pikirnya. Dia bangun pelan, melangkah ke dapur, lalu menempelkan telinga ke dinding belakang rumah. Suaranya makin jelas. Teriakan pedagang bercampur suara tawa aneh yang menggema. Sayur, sayur seger, cabai murah. Ayo beli, ayo beli.
Jantung Budi berdegup kencang. Suaranya sama persis dengan suasana pasar di siang hari. Tapi ini malam, siapa yang bisa berjualan jam segini? Budi memberanikan diri mengintip lewat jendela belakang. Tapi yang terlihat hanya kebun kosong dengan pohon bambu yang bergoyang pelan diterpa angin. Gelap, sunyi, tak ada siapapun. Namun, suara keramaian tetap terdengar. Seolah pasar itu nyata, tapi tak terlihat. Budi menutup jendela buru-buru, tubuhnya gemetar. Dia kembali ke kamar, mencoba tidur lagi. Tapi suara itu terus terdengar. Suara-suara yang makin lama makin menyeramkan. Ada suara teriakan panjang, ada tangisan, dan kadang-kadang terdengar bisikan samar memanggil namanya, Bu Udi. Budi, ayo malu dagang kene. Budi menutup telinganya dengan bantal, berusaha mengabaikan. Tapi malam itu dia tidak bisa tidur sama sekali. Matanya melotot, jantung berdegup, pikirannya kacau. Pagi harinya, wajah Budi pucat. Siti heran, Mas. Kok koyo wong loro? Ora turu yo semalam. Budi hanya menggeleng. Ora popoti, mungkin aku kecapean wei. Hari itu dia kembali ke pasar. Anehnya, dagangannya lagi-lagi langsung laris. Warga yang biasanya cuek, kini berebut beli. Bahkan ada beberapa orang asing yang muncul entah dari mana, wajahnya pucat, mata kosong, tapi beli banyak tanpa menawar. Setiap kali uang masuk ke tangannya, Budi tersenyum. Tapi setiap kali ingat suara pasar semalam, hatinya terasa bergetar. Ada rasa takut, ada rasa curiga. Tapi semuanya tertutup oleh keserakahan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Kalau tiap hari kayak gini, hidupku pasti berubah. Anak-anak bisa sekolah tinggi, hutang lunas, Siti nggak usah repot lagi mikir masakan sederhana. Aku bisa jadi pedagang sukses, pikirnya sambil menghitung uang di balik lapak. Namun, di sudut hatinya, masih ada suara kecil yang berbisik. Rezeki sing gampang tekukui. Malam berikutnya, lagi-lagi suara pasar terdengar di belakang rumah. Kali ini lebih jelas, lebih ramai, dan lebih panjang. Bahkan sampai ayam berkokok tanda subuh. Suara itu baru hilang. Budi tidak tidur sama sekali. Tubuhnya lelah, tapi pikeronnya terus dipenuhi tanda tanya. Malam itu, suara gaduh dari belakang rumah semakin jelas. Kalau malam-malam sebelumnya masih terdengar samar, kali ini betul-betul keras, seperti ada pasar besar yang sedang berlangsung. Suara pedagang menawarkan dagangan bersohat sahuten, suara orang menawar dengan lantang, ada tawa, ada tangisan anak kecil, semua bercampur jadi satu. Budi awalnya hanya menutup telinga dengan bantal, berusaha mengabaikan, tapi rasa penasarannya semakin besar. Jantungnya berdegup kencang, pikirannya kalut. Sampai akhirnya dia tidak tahan lagi. Dengan tubuh gemetar, dia bangkit dari tempat tidur. Siti masih terlelap, wajahnya damai, tidak terganggu sama sekali oleh suara gaduh itu. Aneh, seolah-olah hanya Budi yang bisa mendengar. Dengan langkah pelan, Budi keluar kamar, menyusuri ruang tengah yang remang. Lampu minyak kecil di meja bergetar sumbunya, membuat bayangan dinding bergerak seperti sosok-sosok samar. Budi menelan ludah. Tubuhnya dingin, tangannya sempat ragu ketika memegang gagang pintu dapur. Tapi akhirnya dia memberanikan diri membuka. Begitu pintu terbuka, suara itu meledak semakin keras. Jeritan penjual, suara tawa, bahkan suara logam bergesekan terdengar jelas sekali. Budi menahan napas. Dia melangkah ke halaman belakang rumah yang gelap, hanya diterangi cahaya bulan pucat. Dan di sana, matanya terbelalak tak percaya. Kebun kosong, yang biasanya hanya berisi rumpun bambu dan beberapa pohon pisang, malam itu berubah menjadi pasar besar. Deretan lampu minyak bergelantungan, remang-remang berasap, menerangi lepak-lepak yang tersusun rapi. Pedagang berjejer, pembeli lalu lalang. Suasana hiruk-pikuk persis seperti pasar di siang hari. Orang-orang di pasar itu bukan manusia biasa. Wajah mereka pucat pasi, matanya hitam pekat seperti arang. Beberapa bahkan tidak punya kaki. Tapi tubuhnya melayang begitu saja. Ada yang kepalanya miring aneh, ada yang kulitnya bolong seperti terbakar. Meski begitu, mereka tetap sibuk menawar, membeli, menjajakan dagangan, seolah semua itu normal. Budi ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Kakinya seolah menempel di tanah, tidak bisa digerakkan. Matanya terus menatap, tidak bisa berpaling dari pemandangan. Mengerikan itu seorang pedagang di dekatnya menoleh. Wajahnya hancur separuh, matanya tinggal satu. Tapi dia tersenyum sambil mengangkat ikatan sayur. Mau beli le, seger iki, murah, suaranya parau, serak, terdengar seperti napas terakhir orang sekarat. Budi hampir menjerit, tapi suara itu terhenti karena dari tengah kerumunan ada sosok yang berjalan mendekat. Langkahnya berat, jubah hitam panjang menyapu tanah, wajahnya tertutup bayangan,
hanya mata merah yang terlihat menyala. Semua keramaian pasar perlahan mereda, seolah memberi jalan. Suasana mendadak hening, hanya suara angin malam yang terdengar. Sosok itu berhenti tepat di depan Budi. Dengan suara dalam dan berat, dia berkata, "Selamat datang di pasar setan." Budi gemetar, keringat dingin membasahi tubuhnya. "Apa? Ini siapa kalian?" Suaranya serak, nyaris tak keluar. "Daganganmu laku bukan karena keberuntungan, Budi. Kau sudah jadi bagian dari kami. Kau sudah dipilih." Suara itu menggema, seperti keluar dari dalam tanah. Budi ingin menyangkal, tapi pikirannya langsung teringat bagaimana dagangannya laku habis 2 hari berturut-turut, tanpa sisa. Wajah-wajah pucat yang membeli, uang yang diberikan tanpa menawar, semuanya terasa tidak wajar. "Tidak, aku hanya jualan biasa. Aku tidak minta ini." Budi mencoba mundur, tapi kakinya tetap kaku. Sosok berjubah hitam itu mendekat, matanya menatap tajam. "Kau wis mebubad, ora ono dalan mit. Daganganmu laku, nyawamu taruhane." Budi terperangah, kata-kata itu menusuk jantungnya. Nyawaku jadi taruhannya, seolah mengerti ketakutan Budi. Lelaki itu tersenyum tipis, senyum yang dingin, tanpa rasa, tapi penuh ancaman. "Setiap kali daganganmu laku, akan ada jiwa yang jadi tumbal. Kau tinggal nikmati hasilnya. Jangan banyak bertanya. Jangan coba kabur." Keramaian pasar kembali terdengar, seolah kata-kata itu sudah cukup jadi. "Pernet." Sosok berjubah hitam kemudian memunggungi Budi, melangkah kembali ke tengah kerumunan. Orang-orang pucat itu kembali sibuk dengan dagangannya. Seakan tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, kaki Budi bisa bergerak lagi. Tanpa pikir panjang, dia langsung berlari kembali ke rumah. Nafasnya memburu, tubuhnya hampir jatuh. Dia menutup pintu dapur dengan keras, lalu bersandar di sana sambil gemetar. Suara keramaian itu masih terdengar, meski lebih samar. Tapi Budi tak berani membuka pintu lagi. Air matanya mengalir tanpa sadar. Dia menutup wajah dengan kedua tangan, berbisik lirih, "Ya Allah, opo iki sing sejatine? Aku wes kebablasan opo pie?" Malam itu, Budi tidak tidur sama sekali. Kepelan, penuh dengan ketakutan, tapi juga kebingungan. Apa yang dilihatnya nyata, atau hanya mimpi? Tapi tubuhnya masih gemetar, keringatnya masih dingin, terlalu nyata untuk disebut mimpi. Keesokan paginya, Siti bingung melihat suaminya murung. "Mas, kowe kok koyo wong bingung ngono? Ana opo?" Budi hanya menggeleng. "Ora opo-opo ti. Aku, mong, kurang turwe." Dia tidak berani cerita. Bagaimana mungkin dia bisa bilang kalau semalam melihat pasar gaib di belakang rumah? Namun, pikirannya terus dihantui. Saat berangkat ke pasar, dia masih merasakan tatapan sosok berjubah hitam itu. Seakan-akan sosok itu mengikuti dari belakang, mengawasinya. Di pasar, kejadian aneh kembali terjadi. Dagangannya kembali laris, diborong, ponigerang. Tapi kali ini, Budi mulai memperhatikan dengan seksama. Sebagian pembeli banner-banner orang yang dikenalnya, warga desa, ibu-ibu biasa. Tapi sebagian lain, wajahnya asing, pucat, matanya kosong. Mereka membeli dengan cepat, tanpa menawar, lalu pergi entah kemana yang lebih mengerikan beberapa kali. Budi melihat pembeli itu menghilang begitu saja setelah melangkah beberapa meter dari lapaknya. Bukan berjalan keluar pasar, tapi lenyap begitu saja, seperti asap ditiup angin. Budi hampir menjatuhkan timbangan dari tangannya. Nafasnya sesak, jantungnya berdegup kencang, tapi dia tidak bisa berhenti berjualan. Seolah ada kekuatan yang memaksa tangannya tetap melayani pembeli. Siang itu, semua dagangannya kembali habis. Uangnya semakin banyak, tapi bukannya senang. Budi justru semakin takut, karena di balik setiap uang yang masuk ke kantongnya, dia teringat kata-kata sosok berjubah hitam semalam. "Setiap daganganmu laku, akan ada jiwa yang jadi tumbal." Budi pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, Siti tersenyum senang melihat uang yang dibawanya. "Masya Allah mas, saiki resek, kita pancen lancar. Iki berkah Gusti Allah." Budi hanya bisa mengangguk, tapi senyumnya dipaksakan. Hatinya justru semakin resah. Karena di sore hari, kabar duka datang. Salah satu tetangga Pak Jono mendadak meninggal. Padahal pagi tadi masih segar bugar. Bahkan sempat ngobrol dengan Budi di jalan menuju pasar. Budi terdiam, darahnya serasa berhenti mengalir. Kata-kata sosok berjubah hitam menggema lagi di kepalanya. Nyawa jadi tumbal. Malamnya, suara pasar kembali terdengar di belakang rumah. Lebih ramai, lebih jelas, bahkan seperti lebih dekat. Budi berusaha menutup telinga, tapi bisikan-bisikan itu menembus masuk. "Budi, ayo mulih, dagang kene." Dia menutup wajah dengan bantal,
Tubuhnya gemetar hebat, air matanya jatuh tanpa henti. Dalam hati dia berdoa, "Ya Allah, tolong aku. Aja nganti nyawaku dijupuk." Tapi jauh di lubuk hatinya, Budi tahu pintu itu sudah terbuka. Dan dia sudah melangkah masuk ke dunia yang tidak seharusnya. Dan sekali masuk, tidak ada jalan keluar lagi. Besok paginya Budi berangkat ke pasar dengan hati yang campur aduk. Malam sebelumnya ia tidak tidur, hanya duduk di pojok kamar menatap kosong ke arah dinding. Suara gaduh dari kebun belakang masih terus ternjang-jang di telinganya. Seolah tak mau hilang meski ayam jantan sudah berkokok dan langit timur mulai memerah tanda fajar. Siti sempat menegurnya waktu dia hendak berangkat. "Mas, wujamu banget. Ojo maksa nenek pancen awakmu ora kuat. Istirahat we. Dagangan Aiso diundur besok." Tapi Budi hanya menggeleng. Ada sesuatu di dalam dirinya yang memaksa ia tetap ke pasar. Seakan-akan kalau ia tidak berangkat, ada sesuatu yang lebih buruk akan menimpa. Sesampainya di pasar, ia kembali membuka lapak kecilnya di pojok. Tangannya gemetar saat menata sayuran. Hatinya cemas, tapi juga ada sedikit rasa penasaran. Apakah hari ini dagangannya tetap akan lari seperti kemarin? Tak perlu waktu lama untuk mendapat jawaban. Satu persatu pembeli datang. Awalnya ibu-ibu yang ia kenal, lalu bapek-bapek desa yang memang sering belanja. Semua wajah itu terasa wajar, tapi kemudian lagi-lagi muncul wajah-wajah asing. Ada perempuan dengan rambut panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Kulitnya pucat kebiruan. Matanya sayu tapi menatap tajam ke arah Budi. Ia membeli 2 ikat sayuran tanpa berkata apa-apa. Hanya menyodorkan uang yang terasa dingin sekali saat disentuh. Budi merinding, tapi tetap menerima. Pembeli lain datang silih berganti. Ada yang berwajah sangat pucat. Ada yang langkah kakinya tak menimbulkan suara. Bahkan ada seorang lelaki tua bongkok yang seolah menghilang begitu saja setelah membayar. Uangnya masuk ke genggaman Budi dengan deras. Dalam waktu singkat, lapaknya sudah hampir kosong. Budi sempat tertegun. Astagfirullah, iki kabeh ko iso ngene, batinnya. Di tengah kegembiraan palsu itu, Siti yang datang menjenguk suaminya ikut merasa heran. "Mas, aku ndelok saiki. Kok akeh banget sing tuku daganganmu? Padahal bien sepi saiki sampai pada rebutan. Kok iso mendadak ngine?" Budi terdiam, matanya tak berani menatap istrinya. Ia tahu, kalau dia jujur, Siti pasti akan ketakutan. Tapi diam pun rasanya menyiksa. Ya mungkin lagi musim rame. Wong-wong saiki seneng tuku sayur seger, jawabnya pelan, mencoba menutup-nutupi. Siti mengangguk, tapi wajahnya menunjukkan raut tak percaya. Dalam hatinya ia menyimpan rasa curiga. Apalagi sejak beberapa malam terakhir ia juga mendengar suara-suara aneh dari belakang rumah. Awalnya ia pikir itu hanya imajinasinya, tapi makin lama makin jelas. "Mas, kok aku saiki saben bengi krungu wong rame ram neng mumburi oma. Opo ana pasar anyar nanggana?" Atau Siti terdiam, lalu menatap Budi tajam. "Jangan-jangan kamu ada main sama hal-hal aneh ya?" Pertanyaan itu menusuk hati Budi. Ia menunduk, tangannya menggenggam uang erat-erat, bibirnya kering. Tak sanggup menjawab. Diamnya Budi justru membuat Siti makin yakin ada yang tak beres. "Masaku iki bojomu, yen pensen, ana opo-opo. Kau kudu ojo didelik-delik. Nah, aku iso ngrasake mas. Iki dudu rezeki sing biasa." Budi masih bungkam. Dalam kepalanya terbayang tatapan mata merah sosok berjubah hitam yang ditemuinya malam itu. Tatapan yang seakan berkata, "Kamu gak bisa mundur." Malam harinya, seperti yang ia takutkan, suara gaduh itu datang lagi. Tapi kali ini lebih keras, lebih jelas, bahkan terasa sangat dekat. Budi menutup wajah dengan selimut, tapi telinganya tetap menangkap suara-suara pasar. Sayur murah, ayo tuku Budi." "Ayo, malu kene." Budi menggigil di atas ranjang. Siti di sampingnya juga mulai gelisah. "Mas, kau krungu ora?" tanyanya dengan suara pelan. Budi hanya bisa mengangguk pelan, tubuhnya tak berani bergerak. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di luar. Tanah seperti bergetar pelan, dan udara di kamar menjadi dingin menusuk. Budi menelan ludah. Ia tahu, sosok itu datang lagi. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia bangkit dan melangkah ke dapur. Pintu belakang rumah terbuka pelan, tanpa disentuh. Dari balik pintu Kohaya rimeng-rimang terlihat, sama seperti malam sebelumnya. Dan benar saja, pasar itu kembali muncul. Hiruk-pikuk pedagang dan pembeli gaib memenuhi kebun belakang rumahnya. Lampu minyak berasap, wajah-wajah pucat bergerak sibuk. Suara-suara menyeramkan bercampur jadi satu. Di tengah keramaian itu, sosok berjubah hitam berdiri tegak, seolah menunggu.
Tatapan matanya tajam menembus gelap. Budi merasa tubuhnya ditarik untuk mendekat, meski kakinya gemetar hebat. Lelaki itu berbicara lagi dengan suara berat yang menggema. Daganganmu laku, Budi. Karena kami yang melakukannya, kau sudah jadi bagian dari kami. Budi memberanikan diri bersuara, meski lirih. Kenapa? Kenapa aku? Aku tidak minta semua ini. Sosok itu tersenyum tipis, senyum dingin tanpa rasa. Kowe wis dipilih. Ora kabe wong aiso. Rezeki sing gampang teko ora tau gratis. Setiap daganganmu laku. Ada nyawa yang jadi tumbal. Kau tinggal nikmati hasilnya. Kata-kata itu membuat darah Budi serasa berhenti mengalir. Ia menatap wajah-wajah pucat di sekelilingnya. Mendadak ia teringat kabar kematian Pak Jono kemarin, yang tiba-tiba meninggal tanpa sebab. Hatinya bergetar. Jangan-jangan, aku ora gelem. Aku mung pengen daganganku laris. Pengen anak-anakku sekolah. Pengen bojoku seneng. Aku ora pengen nyawa sopo wae melayang gara-gara aku. Kata Budi dengan suara bergetar. Sosok itu tertawa kecil. Suara tawanya serak seperti gesekan. Bessie, kau wis kekean nyuwan bud. Rezeki lan nyawa. Kui CG paket. Ora iso mili CG. Yen wis milibu. Ora anadalan mage. Budi menandak. Air matanya menetes. Ia merasa terjebak dalam perangkap yang tak terlihat. Pasar itu terus berlangsung. Hiruk-pikuk semakin keras. Tapi di telinga Budi hanya tersisa gema kata kota mengerikan itu. Setiap daganganmu laku. Ada nyawa yang jadi tumbal. Saat ia menoleh, beberapa wajah pembeli menatapnya dengan senyum aneh. Mata mereka kosong. Bibirnya bergerak pelan seolah berkata, nyawamu, gantine nyawaku. Budi terhuyung mundur. Nyaris jatuh. Ia berlari kembali ke rumah, menutup pintu dapur dengan keras, dan terduduk lemas di lantai. Siti yang menunggu di ruang tengah segera menghampiri. Mas, kau kino opo? Wajahmu pucat kaya wong mati. Budi tak sanggup bicara, hanya air mata yang mengalir. Siti mengguncang bahunya, tapi ia hanya bisa berbisik lirih ti. Aku keseret sesuatu sing ora aiso aku tolak. Malam itu, Siti memeluk suaminya erat-erat. Tanpa mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi di luar sana, pasar itu tetap berlangsung, dengan suara-suara yang tak henti-hentinya memanggil. Awalnya Budi mencoba menenangkan diri. Ia berpikir, mungkin semua yang dialaminya hanya kebetulan. Mungkin suara-suara pasar itu cuma halusinasi karena kecapekan. Mungkin wajah-wajah aneh. Pembelinya hanya imajinasi. Karena terlalu banyak pikiran, ia terus mencoba menolak kenyataan. Meski hatinya sudah tahu bahwa semua itu nyata. Namun, keyakinannya runtuh ketika pagi itu kabar buruk datang. Salah seorang tetangga, Pak Jono, mendadak meninggal. Orang-orang di desa gempar, karena sehari sebelumnya ia masih terlihat segar. Bahkan sempat bercanda dengan warga lain. Tidak ada tanda-tanda sakit, tidak ada firasat, tapi malamnya ia ditemukan sudah tak bernyawa di ranjang. Budi yang mendengar kabar itu hanya bisa duduk terpaku. Tangannya yang menggenggam uang hasil dagang bergetar. Kata-kata lelaki berjubah hitam langsung terngiang kembali. Setiap daganganmu laku, ada nyawa yang jadi tumbal. Dadanya sesak, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin menyangkal, ingin bilang semua itu hanya kebetulan. Tapi logika dan hati kecilnya saling bertabrakan. Terlalu sulit untuk dibilang kebetulan. Apalagi kematian itu datang tepat setelah dagangannya laris manis. Hari berikutnya, ia kembali ke pasar. Lagi-lagi dagangannya habis. Uang masuk ke kantongnya dengan deras. Dan sore itu, kabar duka kembali terdengar. Kali ini seorang ibu muda, Bu Minah, yang meninggal mendadak. Sama sebelumnya, tanpa sakit, tanpa firasat, langsung pergi begitu saja. Budi merasa darahnya berhenti mengalir. Malamnya ia duduk termenung di teras rumah. Siti datang membawa segelas teh hangat. Ia menaruh gelas itu di hadapan suaminya, lalu menatap dengan mata penuh tanda tanya. Mas, aku ngerti saiki. Saben daganganmu laris, mesti ana wong sing mati. Iki dudu rezeki mas. Iki musibah. Hentikan. Sadurunge kowe kebablasan. Luih adoh. Suara Siti bergetar. Ia bukan sekadar curiga lagi, tapi benar-benar takut. Matanya basah menahan tangis. Budi memejamkan mata, mencoba menenangkan dirinya. Namun kalimat Siti semakin menekan hatinya. Ia ingin jujur, ingin bilang apa yang sebenarnya terjadi, tapi lidahnya keluh. Ada sesuatu yang menahannya untuk berbicara. Terlalu banyak. Aku nggak bisa berhenti, Ti. Akhirnya ia hanya bisa berkata lirih. Aku wes terikat karo iki kabeh. Siti terjid. Wajahnya pucat. Maksudmu opo mas? Terikat karo opo? Ojo ngegawe aku tambah wedi?
Budi terdiam. Ia tidak berani menyebut nama pasar itu. Tidak berani menyebut lelaki berjubah hitam. Hanya diam dengan mata kosong menatap kegelapan. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai renggang. Siti semakin resah, semakin takut melihat perubahan suaminya. Setiap malam suara gaduh dari belakang rumah makin keras, makin nyata. Kadang Siti ikut mendengar, kadang tidak. Tapi entah kenapa, suara itu selalu lebih jelas di telinga Budi. Malam-malam Budi semakin kacau. Ia sering terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi bajunya. Dalam mimpinya, ia melihat wajah-wajah orang yang meninggal di desa. Mereka datang mendekat, menatap dengan mata kosong, lalu berbisik pelan, "Nyawaku, gantine daganganmu." Kadang ia melihat Pak Jono berdiri di pojok kamar, tubuhnya kaku, matanya kosong, menatap tajam tanpa berkedip. Kadang ia melihat Bu Minah, duduk di kursi ruang tamu, wajahnya pucat, bibirnya tersenyum tipis. Budi sering terbangun dengan teriakan, membuat Siti ketakutan. "Mas, kowe kenopo? Aja nganti kowe ketempelan makhluk elek." Tapi Budi hanya bisa menunduk, tak sanggup bercerita. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin parah. Setiap kali dagangannya habis, selalu ada kabar kematian di desa. Warga mulai gelisah, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apalagi jumlah kematian yang mendadak itu semakin sering, membuat suasana desa mencekam. Tapi di balik semua ketakutan itu, Budi justru mulai merasakan sesuatu yang mengerikan. Ia ketagihan uang. Setiap kali membuka dompetnya dan melihat lemboren-lemboren uang menumpuk, ada rasa puas yang sulit dijelaskan. Ia bisa membayar yuting-yuting yang menumpuk, ia bisa membeli beras lebih banyak, bahkan bisa memberikan jajanan pada anak-anaknya. Semua terasa indah di permukaan. Tapi harga dari semua itu adalah nyawa orang lain. Dan anehnya, meski hatinya ketakutan, ada suara kecil di dalam dirinya yang berkata, "Ora popo, sing penting kulawargamu seneng. Wong liane mati yo wis nasibe." Suara itu semakin lama semakin kuat. Seolah bukan suaranya sendiri, kadang terdengar di telinga seperti bisikan. Kadang muncul di dalam mimpi sebagai suara lelaki berjubah hitam itu. "Apa kamu mau kembali miskin, Budi? Apa kamu mau lihat anak-anakmu kelaparan? Apa kamu mau hutang-hutangmu menumpuk lagi? Nikmati saja. Setiap rezeki ada harganya. Dan harga ini sudah kami tentukan." Budi menangis dalam diam, tapi tangannya tetap menggenggam uang erat-erat. Suatu sore, ketika ia baru pulang dari pasar dengan pikulan kosong, ia melihat kerumunan di depan rumah tetangga. Ternyata ada lagi yang meninggal, seorang pemuda desa yang baru saja menikah. Warga berbisik-bisik, wajah mereka murung. Sebagian mulai curiga. Kenapa akhir-akhir ini akeh banget wong mati mendadak? Yo, iki ora wajar. Koyo ono sing dalek nang desa iki. Apa iki ana hubungane karo pasar setan sing konon katanya neng alas kono? Bisik-bisik itu terdengar jelas di telinga Budi. Ia menunduk, keringat dingin membasahi tubuhnya. Hatinya makin hancur, tapi langkahnya terus pulang ke rumah. Siti sudah menunggu di teras dengan wajah tegang. "Mas, nganti kapan kowe arep ngono? Wis jelas, iki kabeh hana tumbale yen kau teresk. Ora mong wong-wong desa sing cilaka. Nanging kowe diu aiso ketarik melebu. Mandek mas, mandek sakdurunge telat." Budi duduk terdiam. Air matanya jatuh satu-satu. Ia ingin bilang iya, ingin berhenti, ingin kembali hidup normal. Tapi suara itu kembali muncul. Suara berat yang menggema di kepalanya cau wisterikot. "Ora ana dalen met." Akhirnya ia hanya bisa menjawab pelan. "Aku ora aisoti. Aku wes kejiret, wes kebacut." Siti menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh deras. Ia menatap suaminya dengan campuran takut, marah, dan kasihan. "Mas, kowe wis didadeke budak setan." Malam itu, Budi duduk di dapur sendirian. Lampu minyak bergoyang ditiup angin. Suara pasar kembali terdengar dari belakang rumah. Makin jelas, makin dekat. Teriakan pedagang, suara tawa, tangisan, semuanya bercampur. Budi memejamkan mata, menggenggam kepalanya erat-erat. Air matanya mengalir deras. Dalam hati ia berbisik lirih, "Ya Allah, aku iki wong bodoh. Aku kepengin sugih tapi aku malah njupuk dalen sing salah. Saiki nyawa wong-wong sing ora salah sing dari tumbalku. Gusti, aku kudu piye?" Namun, jawaban yang datang bukan ketenangan. Dari luar, suara itu semakin jelas, dan samar-samar ia melihat bayangan lelaki berjubah hitam, berdiri di antara rumpun bambu, menatap ke arahnya dengan senyum tipis yang menusuk. Sejak malam itu, tidur Budi tak pernah lagi tenang. Setiap kali matanya terpejam, ia masuk ke dalam dunia yang sama. Dunia penuh teror yang tak bisa ia kendalikan. Dalam mimpinya,
Ia selalu berada di tengah kerumunan orang banyak. Tapi kerumunan biasa. Wajah mereka rusak. Sebagian tanpa mata. Sebagian lagi dengan rahang terkulai. Mulut penuh darah yang terus menetes. Mereka berlari ke arahnya. Tangan-tangan mereka terulur, kuku-kuku panjang berlumur merah. Dan suara mereka menggema di telinga. Begitu keras sampai dada Budi serasa mau pecah. "Balikin nyawa kami! Balikin nyawa kami!" Budi lari sekuat tenaga. Kakinya menendang tanah yang lengket seperti lumpur darah. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Tapi sejauh apapun ia berlari, teriakan itu tak pernah berhenti. Semakin keras, semakin dekat, semakin menghantui. Kadang, dari tengah kerumunan itu, ia melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Wajah Pak Jono, mata kosong menatapnya dengan tajam. Wajah Buminah, bibirnya tersenyum pucat, darah menetes dari sudut mulut. Bahkan pemuda tetangganya yang baru menikah, tubuhnya penuh luka, kulitnya robek, seakan habis dicabik sesuatu. Semua berlari ke arahnya, menuntut sesuatu yang tak bisa ia kembalikan. "Nyawaku, baleke, Budi." Budi menutup telinga, menjerit sekencang-kencangnya. Tapi suara-suara itu malah semakin keras, menggema dalam kepalanya kadang ditenggak. Mimpi itu, Siti pun muncul. Istrinya berdiri tidak jauh darinya, memakai daster sederhana, wajahnya pucat pasi, matanya berkaca-kaca, tangannya terulur, seakan meminta pertolongan. "Mas, kowe wes adol nyawaku uga." Suara lirih itu membuat dada Budi serasa dihantam batu. Ia menoleh, mencoba berlari ke arah Siti. Tapi tiba-tiba, wajah istrinya berubah. Dari pucat menjadi lebam, dari menangis menjadi kaku seperti mayat. Lalu tubuhnya terjatuh dengan suara keras. Darah mengalir membasahi tanah di sekelilingnya. Budi langsung terbangun dari mimpinya dengan teriakan. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia memegangi dada, jantungnya berdetak cepat tak terkendali. Saat menoleh ke samping, tubuhnya hampir lumpuh karena ketakutan. Siti, yang tidur di sampingnya, terlihat pucat. Wajahnya seolah tidak ada kehidupan, bibirnya biru, seperti mayat yang baru saja diletakkan di ranjang. Budi menjerit pelan, "Ya Allah, Ohokoyon Jaineti." Tangannya gemetar mencoba menyentuh tubuh istrinya. Tapi begitu tangannya menyentuh kulit Siti, istrinya bergerak pelan, menghela napas dalam, lalu kembali tidur dengan wajah tenang. Seolah-olah tak ada yang terjadi. Budi mengusap wajahnya sendiri, antara lega dan semakin ketakutan. Sejak malam itu, kejadian serupa terus berulang. Hampir setiap tidur ia bermimpi tentang kerumunan makhluk-makhluk mengerikan yang menuntut balas. Kadang mereka hanya berdiri mengelilinginya, memandang dengan mata kosong. Kadang mereka mengejarnya sampai ia tak bisa lagi bernafas. Budi mulai takut tidur. Ia sering terjaga sampai pagi, duduk di ruang tamu sambil menyalakan lampu minyak metani. Merah karena kurang tidur, tubuhnya lemas, tapi rasa takut membuatnya tak bisa memejamkan mata. Siti menyadari perubahan itu. Suaminya tampak semakin kurus, wajahnya pucat, matanya cekung. Suatu pagi, ketika Budi duduk di teras dengan tatapan kosong, Siti mendekat dan bertanya pelan, "Mas, kowe kui kenopo? Saben bengi nggak aiso turu, saben esuk wajahmu koyo wong ora duwe nyawa." "Aku wedi, Mas." Budi menoleh, matanya basah, tapi lidahnya keluh. Ia ingin bilang semuanya, ingin jujur pada Siti, tapi ada rasa takut luar biasa yang menahan. Seakan kalau ia bercerita, sesuatu yang lebih buruk akan datang menimpa aku. "Aku mang kesel, Ti," jawabnya singkat. Siti memegang tangannya erat. "Mas, ojo ngapusi aku. Aku bojo, aku ngerti kabeh babaganmu. Aku aiso ngerasa, ana sing ora. Biars nang kau." Budi menandok, hanya bisa terdiam. Hari-hari berikutnya, mimpi buruk itu semakin menjadi. Wajah-wajah orang mati semakin jelas. Bahkan kadang ia bisa mencium bau busuk dari tubuh mereka. Bau darah, bau tanah basah, bau anyir yang menusuk hidung. Dan yang paling membuatnya ketakutan, mereka kini bukan hanya muncul dalam mimpi. Suatu malam, ketika ia terbangun karena suara gaduh dari luar, ia melihat sesuatu di sudut kamar. Sosok Pak Jono berdiri kaku, wajahnya hitam lebam, matanya kosong menatapnya. Budi menjerit, menyalakan lampu, tapi sosok itu sudah menghilang. Besoknya, ia melihat bayangan Buminah di dapur, tubuhnya pucat, kepalanya miring, rambutnya basah seperti habis direndam. Budi menjatuhkan piring yang sedang ia pegang, membuat Siti terkejut. "Mas, kowe kenopo? Kok kaya weru setan we?" tanya Siti dengan wajah cemas. Budi hanya menggeleng cepat, tangannya gemetar. Ora opo peti. Tapi jelas sekali, ia mulai dihantui bukan hanya di mimpi, tapi juga di dunia nyata.
Malam-malamnya semakin berat. Ketika ia mencoba tidur, suara pasar itu semakin keras, seolah ada di samping telinganya. Suara teriakan pedagang, suara tawa, suara tangis, semua bercampur. Kadang ia bahkan bisa merasakan angin dingin masuk dari jendela, membawa bau kemenyan yang menusuk, dan puncaknya terjadi suatu malam. Budi sedang berusaha tidur ketika suara itu kembali muncul. Ia mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi tiba-tiba ranjangnya bergetar. Siti masih terlelap, tapi Budi merasakan tubuhnya ditarik. Ia membuka mata, dan betapa ngerinya puluhan tangan pucat keluar dari bawah ranjang, mencengkeram kakinya, menariknya ke bawah. Budi menjerit sekeras-kerasnya, berusaha melepaskan diri, tapi cengkeraman itu semakin kuat. Dari bawah ranjang, wajah-wajah rusak itu muncul, menatapnya dengan mulut penuh darah. "Balikin nyawa kami! Balikin nyawa kami!" Budi menendang, meronta, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Ia terus berteriak, sampai akhirnya tubuhnya terlepas. Ia terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat. Ia duduk di ranjang, menatap sekeliling. Ranjang itu utuh, tidak ada tangan, tidak ada wajah, tapi rasa sakit di kakinya. Nyata, ada bekas lebam seperti dicengkeram keras. Ia menangis dalam diam, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku wis kebablasan. Aku wis ora aiso metu maneh." Sejak saat itu, Budi benar-benar berubah. Ia semakin pendiam, semakin tertutup. Bahkan jarang bicara dengan Siti. Istrinya hanya bisa mengawasi dengan hati penuh ketakutan, melihat suaminya perlahan-lahan hancur dimakan sesuatu yang tak terlihat. Siti pernah berkata dengan suara bergetar, "Mas aku aiso ngrasa yen oma iki wis ora suci maneh. Koyo ono pasar gaib sing saben wengi manggon nang kene. Aku wedi, Mas. Aku wedi koe kelangan nyawa, utawa malah aku sing dijupuk." Kata-kata itu menusuk hati Budi. Ia menoleh pada istrinya, tapi wajah Siti tiba-tiba terlihat seperti dalam mimpinya pucat, bibir biru, seperti mayat. Ia terkejut, mengucek matanya, dan wajah itu kembali normal. Tapi perasaan takutnya semakin menjadi-jadi, malam demi malam. Mimpi buruk itu semakin nyata. Semakin sulit dibedakan dengan kenyataan. Budi tak tahu lagi apakah ia sedang tidur atau bangun, karena suara-suara dan sosak-sosak itu selalu datang. Kapanpun, dimanapun, ia merasa dirinya perlahan kehilangan kewarasan. Dan di lubuk hatinya yang paling dalam, ia sadar, semua ini adalah harga dari rezeki yang ia terima. Harga yang terlalu mahal, harga yang sedang menjerat nyawanya sendiri. Malam itu, suasana desa sunyi tak seperti biasanya. Angin berembus pelan, tapi membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Budi duduk di ruang tamu. Tubuhnya gemetar, mata merah karena terlalu lama tak tidur. Sejak beberapa hari terakhir, suara pasar gaib di belakang rumahnya makin keras. Jika dulu hanya terdengar samar, kini sudah jelas. Teriakan pedagang, suara orang Tower Manowar, hingga bunyi tawa yang menggema menyeramkan. Siti sudah tertidur di kamar. Tapi Budi tak bisa memejamkan mata. Kepalanya dipenuhi suara-suara itu. Semakin lama ia mencoba menahan, semakin keras suara tersebut. Sampai akhirnya ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada suara seseorang memanggil namanya, Budi. Budi Ijiji. Suara berat itu terdengar dari arah kebun belakang. Budi langsung tahu siapa pemiliknya. Sosok berjubah hitam itu. Hatinya berontak, ingin tetap diam di rumah. Tapi tubuhnya seperti ditarik paksa. Langkah kakinya berat, tapi terus melangkah keluar rumah, menuju ke kebun kosong di belakang Begicu. Ea tiba. Pemandangan itu membuatnya hampir pingsan. Kebun kosong yang biasanya hanya gelap dan sunyi, malam itu dipenuhi cahaya lampu remang. Tenda-tenda lapak berjejer orang-orang ramai lalu lalang. Persis seperti pasar sungguhan. Hanya saja wajah para pedagang dan pembelinya bukan wajah manusia. Ada yang pucat tanpa darah. Ada yang matanya hitam legam, ada yang bahkan hanya separuh tubuh. Bau busuk bercampur kemenyan memenuhi udara. Telinga Budi berdengung karena riuh suara yang terus menggema. Ia ingin berbalik, ingin lari kembali ke rumah, tapi kakinya terpaku. Dari tengah pasar, sosok berjubah hitam berjalan mendekat. Tubuhnya tinggi, wajahnya tak jelas terlihat karena tertutup bayangan, tapi mata merahnya menyala menembus kegelapan. "Kamu sudah menikmati hasilnya, Budi." Suara berat itu terdengar jelas, membuat bulu kuduk Budi berdiri. "Sekarang giliranmu bayar." Budi terhuyung mundur, suaranya pika. Ketakutan. Aku ora gelem. Aku cuma pengen daganganku laku. Aku ora ngerti yen tumbasana iki kabeh." Sosok berjubah hitam mendekat lebih dekat. Senyumnya samar, tapi mengerikan. "Tidak ada yang gratis di dunia ini, apalagi di pasar ini. Kau sudah merasakan manisnya rezeki. Sekarang waktunya kau bayar dengan yang paling berharga,
Nyawamu, Budi, menjerit, air matanya jatuh deras. Ojo, aku durung siap, aku isin duwe bojo, isin duwe anak-anak, ojo njupuk aku saiki. Tapi jeritannya sia-sia. Dari arah kanan dan kiri, kerumunan pembeli dan pedagang mulai mendekat. Wajah-wajah pucat itu menatapnya dengan tawa mengerikan. Mulut mereka terbuka lebar, sebagian penuh darah, sebagian lagi memperlihatkan gigi tajam. Tangan-tangan dingin meraih tubuh Budi, mencengkeram lengannya, kakinya, bahkan lehernya. Budi meronta sekuat tenaga, berteriak sekeras-kerasnya. Lepaskan aku, lepaskan aku! Tapi cengkeraman itu semakin kuat. Tubuhnya ditarik masuk ke tengah. Wajah-wajah mengerikan itu mendekat, tertawa keras. Suaranya menggema di seluruh kebun. Di antara teriakan dan tawa itu, Budi mendengar bisikan yang membuatnya semakin hancur. Suara orang-orang yang sudah mati, suara Pak Jono, Bu Minah, dan pemuda. Tetangganya, balikin nyawa kami. Saiki giliranmu gantine. Budi menjerit, matanya melotot penuh ketakutan. Ia mencoba memanggil nama istrinya. Tii, tolong aku. Tapi suaranya tenggelam oleh hiruk-pikuk pasar setan. Sosok berjubah hitam mengangkat tangannya. Seketika kerumunan berhenti, memberikan ruang. Ia berjalan mendekat, matanya menatap langsung ke arah Budi. Tidak ada jalan keluar. Kamu sudah memilih jalan ini sejak pertama kali daganganmu habis tanpa sisa. Semua itu bukan karena usahamu, tapi karena kami. Dan sekarang, kamu bagian dari kami. Tubuh Budi kaku, matanya berkaca-kaca. Ia ingin berdoa, tapi lidahnya keluh. Ia ingin menyebut nama Tuhan, tapi mulutnya terkunci. Tangan-tangan itu kembali menariknya, lebih keras, menyeret tubuhnya ke tengah pasar. Budi merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menyedot tenaganya. Kakinya goyah, pandangannya kabur, suara-suara itu semakin keras, semakin menusuk telinga. Ia merasa tubuhnya mulai ditelan kegelapan, tapi matanya masih melihat kerumunan yang bersorak gembira sebelum seluruh tubuhnya lenyap. Ia sempat melihat satu sosok berdiri jauh di belakang. Itu Siti, istrinya. Wajahnya penuh air mata, tangannya terulur ke arahnya. Mas, lunga mas. Ojo tinggal ke aku. Air mata Budi jatuh deras. Dengan sisa tenaga ia berteriak, ngapunten aku wes salah. Tapi tubuhnya langsung ditarik ke dalam kerumunan. Wajah-wajah itu menutup pandangannya. Tawa mereka meledak semakin keras, bergema bersama suara pasar yang kini terdengar seperti ribuan jeritan. Tubuh Budi hilang ditelan kerumunan, lenyap ke dalam kegelapan pasar setan di rumah. Siti terbangun karena mendengar suara teriakan suaminya dari luar. Ia berlari ke belakang rumah, tapi hanya mendapati kebun kosong. Gelap gulita, tidak ada pasar, tidak ada suara, hanya angin malam berhembus dingin. Siti berdiri terpaku, air matanya jatuh, hatinya hancur. Sejak malam itu, Budi tidak pernah kembali. Warga desa hanya tahu ia menghilang secara misterius. Ada yang bilang ia kabur karena hutang, ada yang bilang ia terkena guna-guna. Tapi Siti tahu, suaminya telah dibawa sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan setiap malam, dari kebun belakang rumahnya, Siti masih mendengar suara samar-samar pasar, suara teriakan pedagang, suara orang menawar, dan di antara itu semua ada suara suaminya, suara Budi, memanggil lirih seolah datang dari jauh. Tolong aku, Pagi itu, pasar desa sudah ramai seperti biasa. Para pedagang sibuk menggelar dagangan, ada yang menata sayur, ada yang berteriak menawarkan ikan segar, ada juga yang sibuk menyalakan kompor kecil untuk menggoreng jajanan. Hiruk-pikuk pasar sudah menjadi denyut nadi desa. Tempat orang bertemu, bercanda, sekaligus mencari rezeki. Namun pagi itu, ada yang berbeda. Di lapak kecil di sudut pasar, lapak milik Budi terlihat kosong. Tidak ada sosok Budi yang biasanya sibuk berjualan. Hanya tersisa meja kayu sederhana dan keranjang kosong yang biasanya penuh sayur. Tapi anehnya, di atas meja ada beberapa lembar uang berserakan, seperti sisa pembayaran dari pembeli yang belum sempat dibereskan. Warga yang melihat saling berbisik. Loh, kok lapake Budi kosong? Biasa nih jam segini wis rame wong tuku. Bener, wong kemarin dagangane kabeh entek laris banget. Kok saiki malah ora ana wong takono bujon wei. Sopo ngerti Budi lagi ora enak badan. Beberapa orang mendekati lapak itu, mencoba mencari tahu. Tapi semakin lama mereka memperhatikan, semakin terasa ada sesuatu yang janggal. Dagangan yang biasanya sisa, kali ini tidak ada setetes pun. Benar-benar habis tak bersisa. Bahkan aroma sayurnya masih menempel di udara, seolah baru saja habis diborong pembeli. Tapi yang bikin bulu kuduk mereka meremang adalah cara uang itu berserakan. Tidak rapi, tidak wajar, seperti dilemparkan begitu saja ke atas meja. Don Cat, salah seorang pedagang mencoba menyentuh uang itu,
tangannya langsung gemetar. Uang itu dingin, terlalu dingin untuk ukuran pagi yang masih hangat. Sementara itu, Siti sudah mondar-mondir di rumah sejak subuh. Ia panik karena suaminya tidak kembali sejak malam sebelumnya. Ia berlari ke pasar, berharap menemukan Budi sedang sibuk berjualan seperti biasa. Tapi begitu tiba di sana, yang ia lihat hanya lapak kosong itu. "Mas Budi! Mas, Conang Endi!" teriaknya histeris. Warga segera mengerubunginya, mencoba menenangkan. Tapi Siti terus menangis, suaranya pecah. Tubuhnya lemas. "Wingi bengi mas isi ono neng omah, tapi pas aku tangi, wis ora ono. Saiki malah mung lapake singkaton. Wong ira ono bla." Semua orang yang mendengar langsung terdiam. Ada rasa takut yang menyelusup. Rasa curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik semua ini. Apalagi mereka masih ingat serangkaian kematian aneh yang terjadi di desa beberapa waktu terakhir. Hari demi hari berlalu, tapi Budi tidak pernah kembali. Tidak ada kabar. Tidak ada jejak. Beberapa warga berinisiatif mencari ke hutan, ke sawah, bahkan ke sungai, takut kalau Budi sekelak. Tapi hasilnya nihil. Budi benar-benar lenyap. Siti semakin terpuruk. Setiap malam ia menangis di kamar, memeluk bantal, berharap suaminya pulang. Tapi yang datang justru mimpi buruk. Hampir setiap malam, ia bermimpi melihat Budi berdiri di kebun belakang, wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya bergerak seperti sedang menawarkan dagangan sayur. "Sayur segar, murah, ayo tuku." Suara itu lirih, tapi menusuk hati. Kadang Siti terbangun dan merasa suara itu benar-benar terdengar dari luar jendela. Ia nekat membuka tirai, dan betapa terkejutnya, ia melihat bayangan samar suaminya berdiri di kebun kosong. Tapi bayangan itu tidak sendiri. Ada sosok-sosok lain di sekelilingnya. Samar, gelap, hanya terlihat mata-mata yang berkilat. Siti menjerit dan menutup tirai, tubuhnya gemetar. Ia tahu, suaminya bukan lagi manusia sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, kabar-kabar aneh mulai beredar. Ada warga yang mengaku pulang larut malam lewat kebun belakang rumah Budi, dan melihat sesuatu yang membuat mereka hampir pingsan. "Aku weruh dewe. Sumpah, Budi nang kono. Ngadeg karo pikulan sayur, ning sing tuku wang-wang ora. Jelas, wajahe pucet, ana sing ora duwe sikil, ana sing matane item kabeh. Aku langsung melayu, ora wani ndelok maneh." Cerita itu cepat menyebar. Ada juga yang bilang mereka melihat sosok Budi di pasar saat dini hari, berdiri sendirian di lapaknya, menawarkan dagangan dengan suara serak. Tapi ketika matahari terbit, sosok itu menghilang, hanya menyisakan lapak kosong. Desa pun gempar. Bisik-bisik soal pesugihan kembali mencuat. Warga mulai menghubungkan semua kejadian. Dagangan Budi yang tiba-tiba laris, kematian warga yang mendadak, lalu hilangnya Budi tanpa jejak. Aku yakin, iki kabeh gegayutane karo pasar setan sing konon ono nang kebon kono. Budi wes kecemplong. Saiki wes dadi bagiannya. Pantas we kok dagangane laris terus. Ternyata tumbasana nyawa wong. Sing, madeni, saiki, dewoke isih dagang, ning sing tuku dudu manungsa maneh. Cerita itu membuat warga ketakutan. Malam hari tidak ada yang berani lewat dekat kebun belakang rumah Budi. Bahkan, ada yang sampai pindah sementara ke rumah saudara karena tidak tahan mendengar suara pasar gaib yang kadang terdengar jelas dari arah sana. Siti hanya bisa pasrah. Ia semakin kurus, wajahnya pucat karena jarang makan dan tidur. Tapi di hatinya, ia masih berharap ada mukjizat. Berharap suaminya bisa kembali. Namun setiap kali suara itu terdengar, harapan itu hancur sedikit demi sedikit. Pernah suatu malam, Siti memberanikan diri keluar rumah. Membawa lampu minyak, ia berjalan ke kebun belakang. Meski jantungnya berdetak kencang, suara itu terdengar lagi. Suara ramai seperti pasar, padahal hanya kebun kosong yang ada di hadapannya. Dan benar saja, di sana ia melihat sosok samar Budi. Suaminya berdiri dengan wajah kosong, menawarkan sayuran yang entah dari mana datangnya. Tapi mata Budi hitam legam, suaranya serak, tubuhnya kurus kering seperti mayat hidup sayur. "Sayur seger, ayo tuku. Murah." Siti menangis keras, menjatuhkan lampu minyak. "Hingga padam, Mas. Iki aku, Siti. Ojo ngono, Mas. Balik maneh. Ayo bali neng omah. Ojo tetap neng gene." Budi menoleh pelan. Untuk sesaat, matanya berubah, seolah ada kesadaran yang muncul. Bibirnya bergetar, suaranya lirih. "Ti, ngapunten aku wes salah." Air mata Siti semakin deras. Ia ingin mendekat, ingin meraih suaminya. Tapi tiba-tiba kerumunan bayangan hitam muncul di sekeliling Budi. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong menatap ke arahnya. Mereka tertawa pelan, suara tawa itu menembus tulang,
Siti menjerit ketakutan dan lari kembali ke rumah. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi berani mendekati kebun. Desa semakin yakin Budi telah menjadi bagian dari pesugihan pasar setan. Dan sejak saat itu, sebuah keyakinan menakutkan muncul. Siapapun yang dagangannya tiba-tiba laris mendadak di pasar desa, mungkin sudah melakukan perjanjian gelap. Mungkin mereka sudah menyerahkan nyawa orang lain sebagai tumbal. Warga hidup dalam ketakutan, selalu waspada. Setiap kali ada pedagang baru yang tiba-tiba sukses besar, mereka saling berbisik. Hati-hati, ojo nganti kowe tuku nang kono, sopo ngerti dewe kuis dari bagian pasar setan. Cerita tentang Budi akhirnya menjadi legenda menyeramkan yang diwariskan turun-temurun. Orang tua menceritakannya pada anak-anak sebagai peringatan agar jangan pernah serakah, jangan pernah mencari rezeki lewat jalan yang salah. Tapi Bogi Siti, itu bukan sekadar cerita. Itu kenyataan pahit yang harus ia jalani. Suaminya sudah tiada, raganya entah di mana, jiwanya terjebak di pasar yang tak terlihat. Dan setiap malam, suara lirih itu masih terdengar dari kejauhan, memanggil-manggil, sayur, seyo siga, ayot. Dan di sela-sela suara itu, ada bisikan lirih penuh penyesalan. Suara yang hanya bisa didengar oleh Siti, suara suaminya yang hilang. Ngapunten aku.